Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sulistianingsih, SPD MPD. Di sini di hari kedua ini saya ingin menjelaskan atau membeberkan acara kita, yaitu yang pertama MPLS hari kedua itu materi tentang kesiswaan. Di antaranya materi kesiswaan itu meliputi organisasi OSIS, tentang tata tertib sekolah dan juga program ekstrakurikuler. Saya di sini selain sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, saya mengajar mata pelajaran biologi. Anak-anakku semua, di bidang kesiswaan saya dibantu oleh 3 staf kesiswaan, yaitu yang pertama adalah staf di bidang OSIS. Itu nanti dia akan menjelaskan materi-materi tentang pembelajaran OSIS. Sedangkan yang kedua yaitu tentang tata tertib sekolah, sehingga nanti Bapak Heri Saptomo selaku koordinator dari tata tertib juga akan menjelaskan tentang tata tertib yang ada di SMA Negeri 2 Salatiga. Yang ketiga yaitu nanti Pak Barnabas Ambon itu sebagai koordinator ekstrakurikuler. Apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 nanti bisa kalian ikuti dan kalian lihat gebiar ekstrakurikulernya sehingga kalian nanti bisa memilihnya. Selain itu, sebelum materi-materi tersebut, nanti akan ada materi 1 dari Ibu Guru PPKN, yaitu materi tentang budi pekerti. Sehingga selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, di sini Bu Lis ingin menjelaskan dulu tentang sedikit materi yang hubungannya dengan kesiswaan, yaitu tugas seorang siswa di sekolah. Anak-anakku, tugas seorang siswa di sekolah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu belajar. Belajar merupakan tugas pokok dari seorang siswa. Karena apa? Karena melalui belajar itu akan dapat menciptakan generasi muda yang cerdas. Nah, belajar itu yang bagaimana? Sehingga belajar itu adalah 1, memahami dan mempelajari materi yang diajarkan. Marilah kita mempelajari materi-materi yang diajarkan oleh para guru di SMA Negeri 2 Salatiga ini. Lalu yang kedua, mengerjakan tugas. Yaitu kalian harus mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru-guru kalian. Yang ketiga, mempelajari kembali materi-materi yang sudah diberikan oleh guru. Itu tugas yang pertama. Karena siswa tugasnya belajar, sedangkan pendidik tugasnya adalah mengajar atau mendidik. Yang kedua, taat pada peraturan atau tata tertib sekolah. Ini nanti yang akan diuraikan oleh bidang tata tertib, sehingga para siswa yang ada di SMA Negeri 2 harus taat pada aturan dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, patuh dan hormat pada guru. Guru adalah sebagai orang tuamu di sekolah, sehingga pengganti orang tua. Sehingga kita juga harus selalu patuh dan hormat kepada guru. Itu merupakan salah satu pembentukan karakter kita. Yaitu bagaimana patuh dan taat itu? Yang pertama, menuruti semua perintah guru. Apa yang diperintahkan guru, diberi tugas, diberi PR, harus kita kerjakan. Yang kedua, menghargai guru. Ya, sehingga kita harus punya sikap saling menghargai, terutama menghargai pada guru-guru kita. Yang ketiga, memperhatikan jika diterangkan oleh guru. Jadi, untuk dapat memahami materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru, kita harus selalu memperhatikan apa-apa yang diterangkan oleh guru.
Terus yang keempat, tugas yang keempat yaitu kita wajib disiplin. Disiplin itu sebuah kunci meraih sukses. Karena apa? Maknanya itu sangat kuat. Seorang yang memiliki disiplin sangat tinggi, itu pasti dia akan meraih kesuksesan di hari nanti. Ya, disiplin yang bagaimana? Tentu saja karena kita seorang pelajar berarti harus disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar. Belajar kita adalah tanpa batas ruang dan waktu. Sesuai dengan tema kita pada tahun ini pada MPLS yaitu belajar tanpa batas ruang dan waktu. Berarti kita belajar di mana saja, itu tanpa batas ruang. Di sekolah, di rumah itu kita belajar. Tanpa batas waktu, kapan saja. Kalau pembelajaran daring itu tidak bisa diberikan pada saat pagi hari, berarti malam hari juga bisa. Sehingga kita harus tetap belajar. Lalu disiplin dalam sekolah. Ini tentu saja akan kita terapkan kalau kita sudah masuk di dalam pembelajaran secara tatap muka. Yang kelima, menjaga nama baik sekolah, yaitu kita harus menjaga sekolah ini supaya nama baiknya tetap harum di luaran sana, sehingga siswa itu harus selalu menjaga alma maternya. Apalagi yang sudah lulus itu juga menjaga alma mater sekolah kita. Apalagi anak-anak yang masih sekolah di sini. Jangan malah mencemarkan nama baik sekolah, itu tidak baik. Itu adalah tugas-tugas daripada seorang siswa yang harus kita taati dan yang harus kita patuhi. Mungkin hanya itu saja dari saya, akan dilanjutkan nanti yaitu pada materi budi pekerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di hari yang kedua kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu sekolah SMA Negeri 2 tercinta kita. Di hari yang kedua ini saya akan memberikan sedikit gambaran ataupun materi tentang OSIS dan MPK. Apa itu OSIS dan MPK? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada perwakilan kelas, perwakilan atau kelas atau MPK ini tiap kelas terdiri dari 2 orang. Ya, biasanya ini ada dipilih di kelas melalui pemilihan bersama-sama wali kelasnya, yaitu tugasnya apa 2 orang wakil dari kelas tadi. Yang pertama mewakili kelas dalam rapat perwakilan seluruh kelas. Kemudian mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. Yang ketiga, mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas tadi. Kemudian memilih pengurus OSIS dari daftar calon yang telah disiapkan. Dan yang kelima, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir tahun. Yang keenam, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. Yang ketujuh, bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah tangga. Kemudian syarat untuk menjadi anggota MPK ini di dalam pemilihan kelas tadi, itu yang pertama tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdaftar sebagai siswa di sekolah yang bersangkutan atau di kelas itu. Berikutnya, mampu menampung dan menyalurkan aspirasi kelas. Berikutnya, dipilih berdasarkan musyawarah tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Berikutnya, mampu berpartisipasi aktif, ya. Jadi sekali lagi diharapkan anggota MPK ini yang mewakili per kelas ini harus mampu berpartisipasi aktif dan dinamis di dalam kelasnya guna pengembangan sekolah. Berikutnya, memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian bersikap netral, tidak mementingkan kepentingan kelompok kelasnya saja, dan syarat yang terakhir yaitu berkelakuan baik. Berikutnya, hak-hak yang dimiliki oleh MPK atau perwakilan kelas ini mempunyai hak yang pertama mengajukan calon pengurus OSIS. Yang kedua, bersama pengurus OSIS menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga, mengajukan usul untuk kegiatan yang nantinya akan dijadikan menjadi satu program kerja OSIS selama 1 tahun. Kemudian memberikan kritik, mungkin masukan, saran terhadap kinerja OSIS yang di tahun berjalan. Berikutnya meminta laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS atas program yang telah dijalankan. Kemudian MPK juga mempunyai kewajiban, ya, yang saya singgung di awal tadi, yaitu sekali lagi mewakili kelas. Ya, jadi ini harus benar-benar bisa mewakili aspirasi dari kelas. Yang kedua, MPK atau perwakilan OSIS ini nanti akan bersama-sama pengurus OSIS untuk membuat dan menetapkan garis besar program kerja OSIS selama 1 tahun ke depan. Berikutnya, yang ketiga, diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi siswa kepada pihak sekolah. Kalau dari kelas ya menyampaikannya kepada wali kelas atau pembimbing akademik, sampaikan ke OSIS, ke wakil kesiswaan, dan nanti sampai ke kepala sekolah. Jalurnya seperti itu. Kemudian kewajiban yang terakhir yaitu melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi selain membuat program bersama-sama, setelah program itu disahkan oleh kepala sekolah, dikerjakan oleh pengurus OSIS, maka MPK inilah yang menjadi pengawas terhadap kinerja pengurus OSIS tadi. Kalau dirasa kurang tepat, yang memberi kritik, masukan, dan saran, seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah MPK. Yang kedua, kita akan bahas mengenai OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, untuk
OSIS itu ada syarat-syarat untuk menjadi pengurus OSIS. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman. Berikutnya yang ketiga, memiliki bakat sebagai pemimpin. Memiliki jiwa kepemimpinan maksudnya ya. Yang keempat, tidak terlibat penggunaan narkoba. Yang kelima, memiliki kemampuan, dan pengetahuan yang memadai. Berikutnya nomor 6, dapat mengatur waktu. Mengatur waktu apa maksudnya? Mengatur waktu antara belajar dan berorganisasi. Ya, jangan sampai nanti anak-anakku semuanya peserta didik baru ini berminat jadi OSIS, diseleksi, setelah diterima nanti, kegiatan belajarnya kacau. Jadi jangan sampai. Jadi harus benar-benar pintar membagi waktu, ya, sebagai anggota OSIS dan sebagai siswa dalam belajarnya. Kemudian yang ketujuh, pengurus OSIS ini dicalonkan oleh perwakilan kelas. Ya. Kalau MPK tadi juga dua anak dicalonkan oleh perwakilan kelas. Nah, pengurus juga dicalonkan oleh perwakilan kelas. Dan pengurus MPK tidak boleh merangkap menjadi pengurus atau anggota OSIS. Berikutnya, tidak duduk di kelas terakhir. Jadi untuk anak-anak kelas 10, kelas 11 sangat cocok ini ya. Karena untuk anak-anak kelas 12 memang tidak diperbolehkan menjadi anggota OSIS. Karena akan menghadapi ujian dan lain sebagainya. Berikutnya, syarat lain disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Nanti secara kondisional kita bisa bahas bersama-sama melalui musyawarah. Begitu saya nanti akan mendampingi kalian semua. Berikutnya kewajiban yang harus dilakukan oleh pengurus OSIS apa? Yang pertama, menyusun dan melaksanakan program kerja. Program kerja sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS yang telah dibuat bersama-sama MPK dan disahkan dan ditandatangani atau disetujui oleh kepala sekolah. Berikutnya, harus selalu menjunjung tinggi nama baik. Nama baik apa? Nama baik sekolah, ya toh? Nama baik pribadi, nama baik alma mater, bahkan mungkin kehormatan dan martabat sekolah kita. Berikutnya, kepemimpinan pengurus OSIS ini harus bersifat kolektif atau bekerja sama, bersama-sama, tidak individu. Karena kita tidak akan bisa maju dengan individu. Kita harus bekerja bersama. Berikutnya, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS dan tembusannya kepada perwakilan kelas atau MPK tadi di masa akhir jabatannya. Dan yang kelima, selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pembina OSIS. Nah, terus Pak Gio ngomong dari tadi MPK OSIS, kemudian kegiatannya itu ngapain gitu. Nah, kegiatan utama atau kegiatan rutin ya dari MPK OSIS ini biasanya di tahun ajaran baru ini nanti ada yang namanya pemilihan pengurus OSIS dan MPK. Itu nanti ada strukturnya, ada caranya, nanti dari kakak-kakak kelas kalian akan mengajarinya itu. Kita akan laksanakan. Setelah terpilih pengurusnya nanti akan diadakan LDK. LDK itu latihan dasar kepemimpinan ya, untuk membekali anak-anak pengurus dalam berorganisasi OSIS atau MPK di sekolah kita tercinta ini. Nah, berikutnya apalagi kegiatannya? Misalnya ada kegiatan pentas seni, atau mungkin ada kegiatan olahraga, bisa jadi, atau kelas meeting, atau mungkin pengurus OSIS ini juga akan membuat proposal-proposal kegiatan. Misalnya kalau anak kelas 12 gitu yang membuat buku kenangan. Nah, itu yang membuat proposalnya siapa? Ya pengurus OSIS. Nah, termasuk nanti ada juga nanti di bawahnya kegiatan-kegiatan sekolah yang intinya bertujuan untuk memajukan sekolah. Ada informasi lomba, informasi seminar, dan lain sebagainya. Jadi marilah anak-anakku bersama kita berlatih berorganisasi, berlatih bersama-sama, berlatih untuk memajukan SMA 2 melalui organisasi siswa intrasekolah. Caranya apa? Yaitu tadi berperan serta aktif. Kalau tidak jadi pengurus OSIS ya tidak bisa aktif Pak.
Bukan begitu. Kalaupun tidak menjadi pengurus OSIS, masih bisa aktif dengan cara apa? Memberikan masukan, memberikan saran kepada apa? Ya perwakilan kelas tadi, atau kepada wali kelasnya, bahkan ke anak-anak OSIS juga bisa langsung, gitu ya. Jadi itulah yang mungkin sedikit saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti setelah insya Allah pandemi ini berakhir, kita bisa tatap muka secara langsung, maka kita akan belajar bersama-sama berorganisasi yang sehat, yang demokratis, yang maju untuk mendukung kemajuan sekolah kita, yaitu SMA Negeri 2 Salatiga tercinta. Itu saja dari saya Sugiono, staf OSIS di SMA Negeri 2 Salatiga ini, menyampaikan terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam sehat, salam sukses, tetap belajar di rumah, maju untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SMA Negeri 2 Salatiga. Yang saya hormati dan sungguh saya sayangi peserta didik baru SMA Negeri 2 Salatiga yang saat ini sedang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Juga yang saya hormati barangkali Bapak, Ibu, orang tua wali yang ikut menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya kasihi, pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun secara daring, secara online, dalam mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak yang saya cintai, saya kasih, saya banggakan, yang berikutnya saya akan memperkenalkan diri. Saya nama Heri Saptomo, nanti kalian bisa memanggil atau menyebut Pak Heri. Saya mengajar mata pelajaran biologi dan kewirausahaan. Saat ini saya berbicara atas nama kesiswaan yang oleh sekolah diberi kepercayaan untuk menangani bidang tata tertib. Yang lebih tepatnya adalah Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kesiswaan atau Satgas Tatib atau Satgas STP2K. Anak-anak yang saya cintai, saat ini kita dalam kondisi mewabahnya pandemi COVID-19. Saat ini kita pembelajaran masih secara online, daring. Kalian yang tetap di rumah, termasuk yang kegiatan MPLS saat ini tetap di rumah, secara online. Taati protokol kesehatan yang dari pemerintah, jaga jarak, jaga kesehatan. Intinya adalah jaga diri sendiri, kesehatan sendiri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Mari kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas pembelajaran seperti sedia kala. Tatap muka secara luring, berinteraksi di lingkungan sekolah tercinta kita ini. Anak-anakku yang saya cintai, saya akan membacakan tim Tatib, tim STP2K. Sebagai Waka Kesiswaan, Ibu Sulistianingsih, SPD MPD, koordinator saya, Heri Saptomo, kemudian anggota ada 10, yaitu Pak Giono, Bapak Rohmat, Ibu Paulina Linda, Ibu Rukmiati, Ibu Novi Isnaini,
Bapak Suwandi, Bapak Bambang Murtioso, Ibu Nur Indah Stiorini, Bapak Muhammad Rifki Munib, dan Bapak Handrias Luki. Itu tim STP 2K atau Satgas Tatib yang memastikan bahwa ketertiban dijalankan di sekolah ini, di lembaga ini. Kalian sebagai siswa SMA Negeri 2 Salatiga, kami harus memastikan bahwa kalian bisa menjaga ketertiban, bisa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai aturan dan ketentuan atau tata tertib SMA Negeri 2 Salatiga. Anak-anak yang saya cintai, yang saya kasih, yang saya banggakan, sebentar lagi Pak Iri akan membacakan atau menyampaikan tata tertib peserta didik SMA Negeri 2 Salatiga selama pandemi COVID-19. Ini jika nanti sudah kondisinya membaik, katakanlah wilayah Salatiga sudah kondisi zona hijau, kita sudah diizinkan untuk tatap muka, artinya kita sudah bisa belajar bersama-sama di lingkungan sekolah ini, tetapi masih dalam kondisi COVID. Ada beberapa tata tertib yang harus ditaati. Yang pertama, bel masuk pukul 06.55 WIB, jam 7 kurang 5 menit. Pintu gerbang ditutup pukul 7 tepat. Peserta didik wajib, jadi kalian wajib saat datang ke sekolahan, ya. Yang pertama, memiliki HP Android, laptop yang ada kuota internet untuk pembelajaran daring. Jika ini masih dilakukan pembelajaran daring. Mengikuti ibadah sesuai agamanya. Mengikuti kegiatan literasi. Berikutnya, mengikuti pembelajaran di sekolah atau di rumah, daring yang saat ini kita lakukan. Atau nanti di sekolah saat sudah diizinkan. Kita belajar tatap muka. Memakai masker di lingkungan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID di sekolah seperti Pak Iri bilang tadi, seperti yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Berikutnya, meminta surat izin masuk kepada petugas apabila kalian terlambat. Meminta surat izin keluar apabila meninggalkan sekolah di saat pembelajaran. Berikutnya, membawa surat keterangan dari orang tua, dokter, apabila tidak masuk, apabila sakit, atau apabila ada gejala-gejala yang tidak enak badan, suhu naik, flu, dan sebagainya. Memakai seragam lengkap sesuai aturan sekolah, bersepatu warna hitam polos kecuali hari Kamis dan warna bebas. Berikutnya, berpenampilan rapi tentu. Untuk putra rambut dicukur pendek, tidak boleh gondrong. Dan untuk putri rambutnya yang panjang lebih dari sebahu harus diikat. Tidak boleh dicat warna-warni. Itu tentang rambut. Mengikuti upacara bendera. Nanti di dalam upacara bendera ada aturan-aturan khusus. Biar kegiatan upacara dapat berlangsung dengan baik, khidmat, lancar, dan tertib pastinya. Berikutnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini untuk kelas 10. Wajib untuk kalian ikuti. Karena di dalam kegiatan pramuka akan ditemukan, akan kalian mendapatkan banyak nilai-nilai yang akan kalian peroleh untuk bekal kalian. Kerjasama, gotong royong, kemandirian, dan lain sebagainya. Kemudian ikut menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Kelestarian lingkungan hidup di sekolah. Membuang sampah sesuai jenisnya pada tempat yang sudah disediakan. Biasakan kalian membuang sampah apapun di tempatnya. Tidak boleh kalian membuang sampah di sembarangan. Mengamalkan 7K.
keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan. Mengamalkan 7S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, silaturahmi, dan sedekah. Berikutnya membawa nama baik sekolah. Pasti kalian harus menjaga nama baik sekolah. Baik di lingkungan dalam sekolah, lebih-lebih di luar sekolah. Jangan lakukan hal-hal yang mencoreng nama baik sekolah. Jangan lakukan hal-hal yang negatif yang akan membawa dampak nama baik sekolah tercoreng. Itu tanggung jawab kalian. Berikutnya peserta didik dilarang. Yang pertama, mengenakan jaket atau atribut lain yang tidak sesuai di lingkungan sekolah. Jadi tidak boleh memakai jaket yang tidak semestinya. Jaket yang untuk jalan-jalan, jaket untuk main, tidak boleh dibawa ke lingkungan sekolah. Yang kedua, memakai perhiasan berlebih dan bersolek. Bergincu, pakai bedak berlebihan, pakai sambung alis atau sambung bahasa Jawanya itep. Tidak boleh. Semuanya harus natural. Tidak boleh pakai perhiasan menyolok, gelang kalung, anting, gelang 5 dipakai semua, tidak boleh. Secukupnya, cukup anting saja. Itu ciri khas kalian yang perempuan. Apalagi cowok tidak boleh sama sekali. Berikutnya membawa rokok atau merokok, membawa minuman keras, meminumnya, membawa dan memakai obat-obatan, terlarang, membawa segala sesuatu yang mengandung unsur pornografi. Membawa senjata tajam di sekolah, melakukan perbuatan asusila, melakukan perbuatan zina, ataupun melakukan tindakan kriminal. Tidak boleh sama sekali. Dilarang di sekolah ini. Membawa mobil juga tidak boleh. Walaupun kalian mungkin punya mobil, biasa pakai mobil, tetapi tidak boleh. Cukup motor yang kalian punya, kalian bawa. Cukup diantar, atau cukup naik anggota. Mencemarkan nama baik sekolah. Tadi sudah Pak Eri singgung. Itu beberapa hal aturan pembelajaran saat pandemi masih berlangsung. Masih memakai aturan protokol kesehatan yang dari pemerintah. Masih dalam kondisi jaga jarak. Social distancing maupun physical distancing. Tata tertib ini ditandatangani oleh Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Ibu Sulistianingsih dan Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Sahli SPD. Nanti anak-anakku yang saya kasih, saya cintai, jika pandemi sudah berakhir, jika vaksin sudah ditemukan, jika COVID sudah seperti flu biasa, sudah tidak menimbulkan ketakutan dan menimbulkan kematian, kita sudah belajar normal seperti sedia kala sebelum adanya COVID. Akan ada aturan ini akan diperbaiki. Akan kembali ke aturan yang seperti biasanya. Nanti kita akan bagikan kalian buku tata tertib SMA Negeri 2 Salatiga seperti ini. Tetapi ini jika sudah dalam kondisi normal. COVID sudah berakhir. COVID sudah tidak ada lagi. Atau vaksin sudah ditemukan. Ada buku tata tertib yang biasa kita berlakukan. Jadi yang Pak Eri bacakan tadi masih aturan tata tertib untuk selama masa pandemi ini. Jika kalian sudah diizinkan oleh pihak yang berwenang, bisa bertatap muka. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya kasih, saya cintai, saya banggakan. Mungkin sementara itu yang bisa Pak Eri sampaikan. Selamat bergabung di SMA Negeri 2 Salatiga. Selamat belajar.
taati tata tertib yang ada, jaga kesehatan, jaga diri kalian, jaga diri keluarga kalian, jaga lingkungan kalian. Mari kita bersama-sama menghadapi COVID ini dengan kekuatan bersama, dengan sepenuh hati, dengan tentu kita bersandar kepada yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kami kasih, kami hormati, kami cintai, demikian yang bisa saya sampaikan atas nama tim Tatib SMA Negeri 2 Salatiga. Jika ada tutur kata yang Peri sampaikan kurang berkenan, Peri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Walaupun kita tidak sempat bertatap muka, tetapi saya yakin satu saat dan waktu yang dekat kita pasti akan bertatap muka di SMA Negeri 2 Salatiga. Dan juga saya ucapkan selamat datang bagi anak-anak yang kelas 10, selamat bergabung di SMA Negeri 2 Salatiga. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang ekstrakurikuler dalam MPLS SMA Negeri 2 Salatiga tahun 2020-2021. Baik anak-anak, pernah nggak kalian berpikir atau dibayangkan kalau di sekolah itu tidak ada ekstrakurikulernya? Pasti terasa hampa dan garing rasanya. Dan memang setiap sekolah perlu menyelenggarakan ekstrakurikuler agar siswa itu dapat menyalurkan hobi, mengembangkan minat, meningkatkan keterampilan di luar dari program pelajaran biasa. Nah, ekstrakurikuler memang merupakan kegiatan tambahan di luar waktu pembelajaran di kelas. Namun bukan berarti ekstrakurikuler itu tidak penting. Nah, program ekstrakurikuler itu berorientasi meningkatkan wawasan, terus keilmuan, serta meningkatkan kepribadian siswa dalam mata pelajaran tertentu. Anak-anakku sekalian, kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dilakukan di luar maupun di dalam sekolah, tetapi tetap dalam bimbingan dan pengawasan sekolah. Dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Salatiga itu banyak sekali ya. Ada PMR, terus ada Paskibra, ada SKI, ada sepak bola, ada ekstra voli, ekstra futsal, ada badminton, terus ada dance, ada tari, ada ekstra paduan suara, ada ekstra band, ada ekstra teater, ada KIR atau karya ilmiah remaja, terus ada desain grafis, ada juga ekstrakurikuler basket, ada juga ekstrakurikuler merpati putih, dan juga ada olimpiade sains. Itu ada beberapa mata pelajaran di dalamnya, seperti matematika, fisika, biologi, ada mata pelajaran kimia, ada antropologi, ada TIK, terus ada geografi, ada kebumian, dan ada ekonomi. Terus ada juga ekstra English Club. Ada juga olimpiade bahasa Jerman, ada klub bahasa Jepang, ada juga seni karya atau desain grafis. Jadi itu ekstra kurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Salatiga.
Jadi anak-anakku sekalian bisa memilih, ya, bisa memilih ekstrakurikulernya berdasarkan minat dan hobi dari anak-anakku semuanya. Jadi saatnya kalian bisa memilih ekstrakurikuler favorit Anda. Jadi anak-anakku yang terkasih, selain membentuk karakter yang baik, kegiatan ekstrakurikuler juga ini dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa bertemu dengan teman di luar dari teman sekelasnya. Nah, ekstrakurikuler ini merupakan bentuk kegiatan belajar yang penuh dengan kegembiraan. Karena memang dirancang sesuai dengan minat peserta didik. Jadi, selain mendapatkan banyak manfaat dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, anak-anakku juga dapat refreshing dari rutinitas pelajaran biasa yang sering dilakukan di dalam kelas. Satu hal yang perlu kalian perhatikan dalam mengikuti ekstrakurikuler adalah kesediaan waktu, karena terkadang kegiatan ekstrakurikuler itu menyita begitu banyak waktu. Tentu tidak bijak kalau anak-anakku sekalian mengorbankan KBM wajib, ya, lalu fokus kepada ekstrakurikuler. Ya. Namun rugi juga kalau anak-anak hanya mengikuti KBM wajib tetapi tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saya berharap anak-anak harus pintar-pintar membagi waktu, terutama antara kegiatan KBM wajib dan juga waktu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, ekstrakurikuler itu sama pentingnya dengan KBM wajib. Jadi, saya berharap saat ini juga anak-anak bisa memilih ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat. Tinggal kalian mengisi di kolom komentar nama, kelas, dan juga ekstra pilihan kalian. Karena selain ekstrakurikuler pilihan, ada juga ekstra wajib yang harus diikuti oleh semua siswa-siswi SMA Negeri 2 Salatiga, yaitu ekstra pramuka. Jadi nanti wajib dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi saya pikir cuma itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak, terutama dalam hal untuk memilih ekstra pilihan, karena ekstra pilihan ini berdasarkan minat atau bakat dari anak-anakku. Jadi kita siap untuk mendampingi dan mengembangkan bakat dan minat kalian di SMA Negeri 2 Salatiga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shadows and kicks in my bed, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Tetap berpegang tangan, saling berpelukan. Berikan senyuman, sebuah perpisahan. Kenanglah sahabat, kita untuk selamanya. Satu alasan kenapa kau rekam dalam memori, satu cerita teringat di dalam hati. Karena kau berharga dalam hidupku teman, untuk satu pijakan menuju masa depan. Buka bersama, tawa bersama, berpacu dalam prestasi. Hal yang biasa, satu persatu memori terekam di dalam api semangat yang termudam padam. Ku yakin kau pasti sama dengan diriku, pernah berharap agar waktu ini tak berlalu. Kawan kau tahu kan, beri pupuk terbaik untuk bunga yang kau simpan. Eagle double G. Eagle double G. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chicken da 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 da. It's the one and only Eagle double G. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.O.E. Yeah, yeah, yeah. Da 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 da.
next episode.